Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Tamuu, ITPC 2018. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari basis biokimia dari penampilan dan tekstur perubahan dalam buah dan sayuran segar. Baiklah, langsung saja. Basis biokimia dari penampilan dan tekstur perubahan dalam buah dan sayuran segar. Pada ulasan kali ini menjelaskan bahwa dasar biokimia untuk perubahan warna dan ketegasan pada jaringan buah dan sayuran. Karena penampilan dan tekstur adalah dua faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi kualitas produk potongan baru. Maksudnya adalah untuk memberikan tingkat pemahaman yang dapat digunakan untuk mendukung arahan penelitian di masa depan untuk menyelesaikan masalah yang ada yang membatasi kualitas potongan baru dan umur simpan. Mekanisme biokimiawi untuk browning enzimatik yang dimediasi oleh polifenol oksidase dan fenol peroksidase yang dijelaskan. Dan pentingnya membatasi kerusakan sel selama pemrosesan buah-buahan dan produk nabatian ditekankan. Selanjutnya masuk pada poin pengantar. Perubahan penampilan dan tekstur adalah dua karakter mendasar yang menentukan penerimaan buah dan sayur segar. Pemahaman tentang proses yang mengarah pada perubahan ini sangat penting dalam mengembangkan pendekatan yang lebih baik untuk meminimalkan mereka dan karenanya meningkatkan kualitas dan umur simpan bagi konsumen. Pada poin selanjutnya, yaitu poin penampilan. Penampilan buah atau sayuran yang baru dipotong adalah atribut yang paling jelas bagi konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Banyak faktor yang tidak berhubungan mempengaruhi penampilan, dari efek yang berhubungan dengan luka hingga pengeringan hingga kolonisasi mikroba. Faktor-faktor ini memiliki penyebab berbeda dan efek berbeda, tetapi semua menghasilkan produk yang tidak menarik. Bagian ini akan membahas faktor-faktor umum untuk pemotongan baru dari banyak tanaman seperti kecoklatan pada buah dan hilangnya klorofil dan produk hijau. Ditambah beberapa contoh masalah khusus untuk tanaman tertentu seperti brush on putih di wortel dan pengembangan off warna dalam alliums. Selanjutnya, reaksi kecoklatan. Pada reaksi pencoklatan umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan PPO pada polifenol. Meskipun beberapa telah menghubungkan setidaknya sebagian peran dengan aksi fenol peroksidase pada polifenol. Pada mekanisme untuk browning melibatkan interaksi substrat polifenolik dengan PPO di hadapan oksigen. Pada gambar 2 ini, mekanisme aksi polifenol oksidase pada monofenol dan difenol. Perhatikan bahwa aktivitas hidroksilasi memiliki Vmax yang lebih rendah daripada aktivitas oksidase, menunjukkan bahwa proses hidroksilasi lebih lambat daripada proses oksidasi. Pada gambar 2 ini, PPO mengkatalisasi dua reaksi, yaitu yang pertama, hidroksilasi monofenol menjadi difenol dan yang kedua, oksidasi difenol menjadi quinon. Reaksi hidroksilasi relatif lambat dan menghasilkan produk yang tak berwarna, sedangkan reaksi oksidasi relatif cepat dan quinon yang dihasilkan berwarna. Reaksi selanjutnya dari quinon menyebabkan akumulasi melanin yang merupakan pigmen coklat
atau hitam yang terkait dengan kecoklatan dalam jaringan tanaman. Urutan reaksi spesifik yang menghasilkan produk berwarna coklat atau hitam tergantung pada struktur spesifik substrat polifenolik. Selanjutnya, perubahan warna melibatkan degradasi klorofil. Menguning atau kehilangan warna hijau biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degradasi klorofil. Namun, degradasi klorofil juga dapat menyebabkan perubahan warna yang mirip dengan kecoklatan pada produk potongan segar yang diperlakukan dengan saus salad. Kedua jenis perubahan warna dikaitkan dengan jalur yang sama untuk kerusakan klorofil. Namun, perubahan warna kecoklatan adalah konsekuensi dari metabolisme molekul klorofil yang tidak lengkap. Pada gambar 3 ini, representasi skematis jalur pemecahan klorofil tipe 1 pada jaringan tanaman hijau. pH rendah juga dapat menonaktifkan enzim pendegradasi klorofil yang memiliki pH optimal sekitar 7, dan karenanya hasilnya adalah akumulasi peoptin dan transformasi jaringan hijau ke warna zaitun coklat. Uraian di atas melibatkan transformasi yang sangat terkontrol dan digambarkan dengan sangat baik. Kerusakan klorofil tersebut diklasifikasikan sebagai tipe 1. Tipe 2 kerusakan jauh lebih baik, terkendali, dan dimediasi oleh radikal oksigen. Fitur lain dari tipe 2 kerusakan adalah bahwa sistem membran di dalam sel biasanya terganggu sebelum inisiasi mereka. Beberapa mekanisme yang mungkin telah dilaporkan untuk pemecahan klorofil tipe 2. Meskipun daftar ini mungkin hanya dibatasi oleh jumlah percobaan terbatas yang dilakukan hingga saat ini. Salah satu kesulitan memeriksa degradasi tipe 2 adalah mengisolasi intermediate stabil atau produk akhir yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, perona putih di wortel. Wortel cut and peel yang diproses secara minimal mengalami perubahan warna permukaan yang sangat spesifik yang disebut blush putih, yang terjadi sebagai akibat dari paparan bahan dinding sel yang rusak pada proses atau pemotongan tepi pada kondisi pengeringan. Sementara pengeringan adalah proses fisik akumulasi bahan lignifikasi pasca pemrosesan dapat terjadi sebagai respons luka, mengintensifikasi kejadian dan tingkat keparahan pada perona putih di wortel ini. Terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah proses yang berhubungan erat, etilen tampaknya tidak menjadi bagian dari mekanisme yang memulai proses lignifikasi khusus ini. Lignifikasi adalah proses yang melibatkan serangkaian konversi enzim yang dimulai dengan fenilalani amonia IAC yang merupakan reaksi awal dalam jalur fenilpropanoid yang menghasilkan fenolat terlarut hingga sirenglagine oksidase yang terkait dengan sel wall. Selanjutnya, perubahan warna alliums. Bawang putih dan daun bawang dapat mengembangkan warna merah muda, merah, hijau, biru sebagai konsekuensi dari gangguan sel. Ini tidak umum pada produk potongan baru, tetapi dalam kasus di mana operasi pemotongan atau penanganan menyebabkan kerusakan jaringan signifikan, perubahan warna ini dapat berkembang. Kimia perubahan warna ini khas untuk spesies allium dan isoalin, dan alinase merupakan persyaratan untuk terjadinya perubahan warna.
Selanjutnya masuk pada poin tekstur. Tekstur muncul dalam banyak samaran, yaitu kerenyahan, kekerasan, kecepatan makan, kemewahan, kegerahan, dan lain-lain. Dan konsumen memiliki harapan bahwa memotong dan menyimpan produk tidak akan mengganggu sifat sensorik yang diantisipasi. Banyak aspek tekstur dapat dikuantifikasi secara objektif, terutama yang terkait dengan sifat mekanik. Bagi konsumen, ada dua faktor yang paling mempengaruhi rasa mulut dari buah atau sayuran, yaitu yang pertama ketegasan dan kesegaran. Ketegasan sebagian besar ditentukan oleh anatomi fisik jaringan, terutama ukuran sel, bentuk dan penegapan, ketebalan dan kekuatan dinding sel, dan tingkat adhesi sel ke sel, bersama dengan status turgor. Banyak dari faktor-faktor ini saling terkait, misalnya jaringan dengan sel kecil cenderung memiliki kandungan yang lebih besar dari dinding sel, jumlah relatif lebih rendah dari sitoplasma dan vakuola, area kontak sel ke sel yang lebih besar, dan jumlah ruang udara antar sel yang rendah membuat jaringan lebih kencang dan tampaknya kurang berair. Meskipun ketebalan dan kekuatan dinding sel merupakan kontributor utama untuk ketegasan, ini adalah faktor karakteristik dari suatu spesies dan jaringan, dan sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik. Masuk pada hilangnya kualitas tekstur pada pematangan seluruh buah. Banyak perubahan yang terjadi pada buah segar merupakan kelanjutan dari peristiwa pematangan normal yang mengarah ke pelunakan, dikombinasikan dengan atau dipengaruhi oleh efek dari pemotongan dan luka jaringan. Jadi, pemahaman tentang pelunakan terkait pematangan normal adalah penting sebelum mempertimbangkan kasus khusus buah segar. Buah dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan perilaku pelunakannya atau berdasarkan pengaturan proses pematangannya. Dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang melunak ketika mereka matang seperti aprikot, stroberi, persik, prem, buah kiwi, pir Eropa, dan sebagian besar buah beri. Buah ini memiliki tekstur yang lembut dan meleleh. Mereka yang lunak saat mereka matang seperti apel, kuansi, cranberry, pir Asia, paprika, dan semangka. Buah ini cenderung memiliki tekstur yang renyah dan mudah patah. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.